Kembali di Newsroom, pemirsa, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta. Noel yang terancam hukuman minimal 4 tahun itu mengaku bersalah menerima uang 3,3 miliar rupiah. Sedikit bang. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam sidang, Noel mengaku bersalah menerima uang 3 miliar rupiah. Noel juga mengatakan akan bertanggung jawab atas perbuatan yang ia lakukan. Penuntut umumnya juga luar biasa. Pokoknya secara prinsip kita menghargai hukum yang sudah berlaku. Gitu. Apalagi ini perbuatan saya kan, saya akui saya bersalah. Nah ini kita harus berani bertanggung jawab terhadap perbuatan yang saya lakukan. Dalam sidang perdana ini, Noel menerima surat dari anaknya. Menurut Noel, surat itulah yang menguatkan dirinya saat menjalani proses hukum. Tulisannya lop gitu. Aku bakal kangen ayah. Maaf ya aku jarang nulis surat. Kadang aku kelupaan sama kecapean abis pulang sekolah atau langsung tidur. Aku selalu doain yang terbaik buat ayah. Jaksa KPK mendakwa Noel melakukan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 bersama sejumlah ASN Kemnaker dengan menerima uang 3,3 miliar rupiah dan sepeda motor Ducati Scrambler. Akibat perbuatannya, Noel terancam minimal 4 tahun penjara dan maksimal seumur hidup, sementara denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk kedua kalinya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 2014-2016 Sudirman Said memenuhi panggilan Kejaksaan Agung. Sudirman dimintai keterangan terkait kasus mafia migas. Setelah diperiksa selama 7 jam, Sudirman Said keluar dari gedung Kejaksaan Agung sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan Sudirman berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi kasus Petral. Menurut Sudirman, ia diperiksa tidak hanya dalam kapasitasnya sebagai mantan Menteri SDM, tetapi juga sebagai mantan senior Vice President di Pertamina periode 2008-2009. Kepada penyidik, Sudirman menjelaskan bahwa ia kesulitan membenahi masalah mafia migas karena terlalu banyak hambatan. Secara umum saya menjelaskan begini. 2 kali saya mendapat tugas dari negara untuk beberes supply chain, beberes sektor energi, ya, yang publik mengenalnya sebagai membenahi masalah-masalah dengan mafia migas, kira-kira gitu ya. Tapi 2 kali pula saya mengalami hambatan karena pada waktu ISC unitnya sedang berjalan, kemudian terjadi pergantian direksi Pertamina dan unit itu dilumpuhkan. Akibat unit itu dilumpuhkan, maka terjadilah praktek-praktek yang seperti yang kalian saksikan sekarang. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyebut hari ini penyidik akan memeriksa 3 orang saksi yang meringankan para tersangka, yakni Roy Suryo CS. Sementara saksi ahli yang juga akan meringankan Roy Suryo CS akan diperiksa besok. Update juga terhadap kasus ijazah. Kami mengupdate hari ini akan ada pemeriksaan terhadap 3 saksi yang meringankan yang diajukan oleh tersangka klaster kedua. Dan besok tanggal 20 juga ada pemeriksaan 7 saksi ahli dari yang diajukan oleh tersangka klaster kedua. Selanjutnya akan dijadwalkan di dalam bulan ini juga untuk pemeriksaan 3 tersangka di klaster 1. Kami sampaikan kepada teman-teman sekalian terhadap 2 tersangka yang di klaster 1 yang sudah mendapat RJ, ini juga haknya sebagai status tersangka juga sudah dicabut. Kami ulangi, status tersangka juga sudah dicabut, serta pencekalan cegah dan tanggal juga dilakukan pencabutan, sehingga kondisinya sudah kembali kepada kondisi sebelum adanya laporan dan perkara. Sementara itu, Roy Suryo CS berencana menggugat penghentian proses hukum atau SP3 terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Pihaknya menilai ada cacat prosedur.
Tersangka tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, berencana untuk menggugat penghentian proses hukum atau SP3 terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Roy menyebut ada cacat prosedur dalam pemberlakuan restoratif justice hingga penerbitan SP3. Baca pertimbangannya, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Itu adalah laporan dari Jokowi, laporan dari Lidjumanan, laporan dari Ade Kurniawan, laporan dari Kamis Samuel Sreken, penetapan tersangka, SPDP, L-nya tiba-tiba loncat SP3. Ini nggak bisa, harusnya ada RJ-nya kapan, surat permohonan RJ-nya kapan, tiba-tiba ini meloncat begitu saja. Jadi ini sebenarnya cacat. Nah, ada keinginan, ini lagi dibicarakan, apakah kita mempertanyakan SP3 itu. Tapi ya, apapun itu yang akan dilakukan, saya terutama atau kami ikut dengan keputusan tim hukum. Jadi kalau tim hukum mau gugat SP3 silakan. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan kasus dugaan fitnah ijazah palsu Joko Widodo. SP3 itu diterbitkan untuk tersangka Egy Sujana dan Damai Hari Lubis usai mengajukan permohonan restoratif justice. Kabid Humas Polda Metro Jaya menganggap penerbitan SP3 terhadap Egy dan Damai Lubis adalah bentuk akomodasi pada permohonan restoratif justice yang diajukan Egy dan Damai Hari Lubis. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan yang dilayangkan oleh Bonatua Silalahi terkait ijazah Capres-Cawapres yang wajib dilakukan autentikasi faktual. Penolakan gugatan ini disebabkan isi gugatan yang telah dilayangkan dinilai kurang jelas sehingga Bonatua akan memperbaiki isi gugatan dan kembali mengajukannya ke MK. Gugatan yang dilayangkan oleh pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi terkait kewajiban proses autentikasi ijazah calon presiden dan calon wakil presiden ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Penolakan permohonan ini karena hakim menilai isi gugatan yang telah dilayangkan tidak jelas. Namun Bonatua menanggapi penolakan gugatan ini sebagai kabar baik karena ia memiliki legal standing dan bisa mengajukan gugatan ulang. Hakim memutus, ya memang kita harus patuh hargai pendapat hakim. Namun ada good newsnya adalah bahwa saya selaku pemohon adalah orang yang tepat, tidak ditolak. Artinya legal standing saya sudah terpenuhi. Dan kedua adalah bahwa selaku subjek yang saya uji juga itu tepat di sini di Mahkamah Konstitusi, tidak ditolak juga. Kendalanya adalah cuma satu, yaitu saya itu permohonan saya tidak diterima dengan alasan secara formil, obskur, kurang jelas ya. Artinya permohonan yang saya susun itu dianggap tidak begitu jelas ditanggap oleh hakim. Dan ini good newsnya lagi bahwa ya berarti saya tinggal mengajukan lagi nanti. Sebelumnya Bonatua melayangkan gugatan ini untuk memastikan ijazah calon presiden dan calon wakil presiden terbukti asli dan autentik. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Oki Mahendra, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Kita ke kasus lainnya, pemirsa. Sidang lanjutan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang memasuki tahap pembuktian dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Sidang Nadiem Makarim memasuki tahap pembuktian. Sidang ini diawali dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan. Meski demikian, sidang ini dihadiri langsung oleh Nadiem Makarim yang mengaku kondisi kesehatannya menurun sehingga sidang sempat tertunda beberapa waktu yang lalu. Nadiem bersyukur dengan keterangan saksi yang menyebut keputusannya malah menurunkan harga laptop berbasis Chrome. Saksi hari ini menyebut bahwa keputusan Chrome itu malah mengurangi harga laptop, bukannya meningkatkan, jadi malah menghemat.
Sidang Nadiem Makarim juga diwarnai oleh perdebatan antara jaksa dan kuasa hukum Nadiem Makarim. Perdebatan itu terjadi karena tim kuasa hukum Nadiem Makarim merekam video dari posisi depan ruang sidang. Hal itu kemudian memicu keberatan jaksa penuntut umum. Jadi pertama, jaksa mengatakan bahwa mereka patuh, mereka tidak pernah patuh. Pemberian alat bukti BPKP ini sudah perintah awalnya. Mohon izin yang mulia, ini sudah membias jauh dari pembicaraan pokok tentang kamera. Artinya keberatan kami yang mulia. Patuh itu sudah dari awal. Tolong kita tertib. Bahkan yang kami berikan kesempatan baru berbicara ya. Gantian dong ngomongnya. Ya sudah, silakan. Dalam kasus ini Nadiem Makarim bersama 3 terdakwa lainnya disebut merugikan negara 2,1 triliun rupiah. Nadiem juga didakwa memperkaya diri sendiri 809 miliar rupiah. Namun dalam sidang eksepsi sebelumnya, Nadiem membantah dakwaan jaksa dan mengaku dikriminalisasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini dari sidang lanjutan Nadiem Makarim di Pengadilan Tipikor Jakarta, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Hadisti Nur Arifah. Selamat malam, Hadisti. Hal-hal menarik apa saja yang dikatakan oleh saksi dalam sidang Nadiem Makarim? Ya, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Betul bahwa hingga malam hari ini sidang mantan Menteri Kemendikbudristek Nadiem Makarim masih berlangsung dengan agenda pembuktian dari jaksa penuntut umum serta juga pembelaan dari Nadiem sendiri atas posisinya di hadapan majelis hakim. Dari agenda hari ini sudah berlangsung sejak pukul 10 pagi dan fokusnya ini adalah mendengarkan keterangan para saksi yang dihadirkan dari jaksa penuntut umum, yang mana ada 7 orang saksi hari ini hadir dan sudah dimintai keterangannya 3, dan saat ini saksi keempat sedang berlangsung proses keterangan yang disampaikan di depan majelis hakim. 7 orang saksi ini dihadirkan dari tim pengkajian pengadaan Chromebook yang memang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum untuk memperkuat dakwaan kepada Nadiem Makarim atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook di lingkungan pendidikan Kemendikbudristek pada periode 2019 hingga 2022. Nah, sudah ada 3 orang saksi yang sudah selesai memberikan keterangan, diantaranya adalah Jumeri yang merupakan mantan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud. Kemudian yang kedua tadi adalah Hamid Muhammad yang merupakan mantan Pelaksana Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan juga Menengah. Dan yang ketiga tadi ada Sutanto yang merupakan Sekretaris Dijen PAUD dan Dasmen. Dan saat ini saksi keempat juga sedang dilakukan pemeriksaan atau dimintai keterangan. Ia adalah Muhammad Hasbi yang merupakan mantan Direktur PAUD. Dan untuk diketahui, David dan juga pemirsa, pada persidangan sebelumnya pada pembacaan putusan sela, majelis hakim ini menolak eksepsi atau nota keberatan Nadiem Makarim dan menyatakan bahwa surat dakwaan ini sah secara hukum, lengkap formil dan juga material. Dan kemudian juga sejumlah pertimbangan yang membuat majelis hakim menolak eksepsi karena menurutnya poin-poin yang dibahas dalam eksepsi Nadiem Makarim ini perlu dibahas dalam persidangan lanjutan yang tahapan pembuktian pada hari ini. Di persidangan ini Nadiem juga diberikan kesempatan yang sama atau porsi yang sama beserta dengan para saksi yang diperiksa, di mana tadi Nadiem membantah seluruh klaim yang disampaikan oleh pihak saksi yang menyatakan terkait teknis pengadaan laptop Chromebook ini. Sejumlah poin yang dibantah oleh Nadiem Makarim dalam persidangan ini diantaranya adalah unsur memperkaya diri sendiri, kemudian juga terkait kerugian negara hingga hubungan investasi Google terhadap Gojek dalam pengadaan Chromebook ini. Nadiem Makarim mengaku bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh dirinya ini tidak sesuai dengan harga dari proyek yang dinilai mencapai taksirnya 608 miliar, sementara Nadiem dituduh mendapat keuntungan dari proyek tersebut sebesar 809 miliar. Inilah tadi salah satu poin yang dibantah oleh Nadiem Makarim karena mengira bagaimana bisa dirinya mendapatkan aliran dana lebih besar dari harga proyek tender pengadaan Chromebook tersebut. Kemudian hal lain juga yang dibantah oleh pihak Nadiem menyebutkan bahwa keterangan dari para saksi ini seluruhnya tidak menyebutkan secara
secara langsung perannya sebagai Menteri Kemendikbudristek pada pengadaan laptop tersebut. Dan juga yang disayangkan oleh pihak Nadiem salah satunya juga adalah terkait BAP yang menjelaskan atas hasil audit yang disampaikan atau yang diberikan dari pihak Jaksa Penuntut Umum kepada Nadiem Makarim. Menurutnya hasil audit tersebut ini berdasarkan dari BAP para saksi yang dihadirkan pada hari ini, namun tidak berdasarkan pemeriksaan atas Nadiem sendiri. Dan juga selain itu Nadiem melihat bahwa hasil audit ini tidak menjelaskan atau tidak menuangkan verifikasi dari Badan Pemeriksa Keuangan Negara. Demikian, Davi. Terima kasih Adisti Nur Arifah melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Tim SAR gabungan kembali temukan satu korban jatuhnya pesawat di lereng Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan. Usai jeda kami segera kembali.